Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi. Kembali lagi pada minggu kedua di dalam bulan yang kelima di tahun 2020 ini. Kita masih dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Hampir setengah tahun kita melewati tahun 2020 ini Bapak Ibu. Dan saya percaya kita tetap semakin hari semakin setia, semakin lebih berpengharapan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seorang yang bernama Abram. Kalau minggu lalu kita melihat karakter seorang yang bernama Abram yang menyukakan hati Tuhan, yaitu yang pertama karena Abram memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena Abram sangat memiliki rasa hormat dan dia bertanggung jawab serta menjadi pribadi pembawa damai, sehingga kehidupannya, karakternya itu menyukakan hati Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih. Kalau di minggu yang lalu saya katakan karakter Abraham ini menyukakan hati Tuhan sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan, ya. Karena karakter Abraham inilah dia semakin diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa tindakan Allah ketika Allah melihat karakter Abraham di dalam kehidupannya ini? Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang saya kasih, kita pun akan diberkati oleh Allah kalau kita memiliki karakter ini di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kemarin kita sudah membaca ayat yang pertama, kita akan melihat di dalam tetap kitab Kejadian pasal yang ke-12, kita akan melihat di ayat yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ya, tindakan Allah kepada Abram, karena Abram memiliki karakter yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Yang pertama, Allah membuat Abram menjadi besar. Ya. Nama Abram nanti kita akan melihat berubah menjadi Abraham karena Allah yang memberikan nama tersebut. Ya. Abram memiliki arti bapa bangsa yang besar. Untuk menjadi besar tidak bisa melalui daging, tapi melalui pengangkatan yang diberikan oleh Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih. Ya. Kita kalau mau menjadi besar tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tetapi harus melalui pengangkatan yang diberikan oleh Tuhan. Seperti Abraham, dia tidak menjadi besar karena kekuatan dan kehebatannya, tetapi Abraham bisa menjadi orang yang sangat besar karena pengangkatan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang saya kasih, saudara dan saya pun kita tidak bisa semakin tinggi kalau bukan Allah yang mengangkat kita. Kita tidak bisa semakin tinggi dengan kekuatan dan kehebatan kita. Kita bisa semakin luar biasa karena Tuhan yang mengangkat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Apapun yang kita lakukan, ya, tidak akan membuat kita secara instan menjadi orang yang berhasil. Amin. Iya. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu yang saya kasih itu tidak akan bisa membuat kita secara instan menjadi orang yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan segala sesuatunya butuh proses. Ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan segala sesuatunya butuh perjalanan. Tidak ada yang tiba-tiba langsung jadi. Ya.
Waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Ya. Semua Tuhan yang mengaturnya. Abraham pun tidak serta-merta menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang diberkati, menjadi bangsa yang besar. Ya. Tetapi Abraham melewati proses. Ya. Abraham harus pergi meninggalkan keluarganya. Ini proses Bapak Ibu yang saya kasih. Abraham harus berjalan yang jauhnya sangat luar biasa. Ini proses. Abraham harus mengungsi ke Mesir. Ini proses. Amin. Perlu proses untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, tidak bisa serta-merta kita menjadi orang yang luar biasa kalau kita tidak melalui proses Bapak Ibu yang saya kasih. Bapak Ibu, saudara dan saya, kita pun bisa sampai sekarang ini. Kalau kita katakan kita sekarang diberkati oleh Tuhan, ini bukan serta-merta seperti ini saja, ya. Tapi karena ada proses. Bapak Ibu dapat menikmati berkat bukan tiba-tiba berkat turun dari langit. Tapi butuh proses. Ya. Dan ketika kita katakan sekarang ini kita sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih, kita sedang di dalam proses. Amin. Artinya apa Bapak Ibu yang saya kasih? Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa besar, menjadi bangsa yang besar, itu tidak tiba-tiba dalam satu balikan telapak tangan. Tetapi Allah melihat, ya, Allah pernah menguji Abraham dengan menyuruh Abraham harus mengorbankan anak tunggalnya menjadi korban bakaran. Dan Allah melihat ketaatan Abraham, Bapak Ibu yang saya kasih. Ya. Proses berbicara tentang ketaatan. Proses berbicara tentang kesetiaan. Proses berbicara tentang komitmen. Ya. Karena proses itu butuh waktu. Puji Tuhan. Ya. Sesuatu yang dilalui dengan proses pasti akan membuat kita menjadi pribadi yang matang. Amin. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Bapak Ibu dapat menghadapi pergumulan sekarang ini, itu semua bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi karena Allah sudah membentuk kita dari jauh-jauh waktu. Puji Tuhan. Ya. Dan kenapa Tuhan melakukan hal ini Bapak Ibu yang saya kasih sekarang di dalam kehidupan kita? Mungkin Tuhan akan mengadakan perkara yang lebih besar lagi di depan waktu. Akan ada hal-hal yang luar biasa lagi yang Tuhan mau tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan katakan penderitaan ini, kesusahan ini hanya permulaan. Ya. Bukan berakhir. Ini yang paling susah, tidak Bapak Ibu. Tetapi ini permulaan. Ya. Yang Tuhan mau apa Bapak Ibu yang saya kasih? Yang Tuhan mau kesetiaan kita. Yang Tuhan mau ketekunan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Berkat itu nomor 2 Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya. Kalau kita setia, kalau kita tekun, Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Ya. Nggak perlu kita minta, berkat itu seperti bonus. Tuhan berikan secara cuma-cuma. Seperti Abraham, Bapak Ibu yang saya kasih, Abraham tidak pernah minta menjadi orang yang besar. Abraham tidak pernah meminta menjadi orang yang luar biasa. Abraham tidak pernah meminta menjadi bangsa yang besar. Tetapi Allah sendiri yang menyampaikan kepada Abraham, Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Karena apa Bapak Ibu? Karena Abraham melewati proses membuat Abraham menjadi besar. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Menjadi besar butuh proses, tidak bisa serta-merta langsung. Kuncinya kita harus tekun, sabar, berpengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan melihat tindakan Allah kepada Abraham itu
ada di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ya. Kejadian 12 ayat yang ketiga, kita akan melihat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lompat ke ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Ini ketika Abraham ada di Mesir. Tetapi Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Artinya apa Bapak Ibu yang saya kasih? Firman yang telah disampaikan oleh Allah kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, itu digenapi oleh Tuhan. Ya. Allah memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Allah mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Jadi yang kedua saya ingin katakan begini. Tindakan Allah kepada Abraham, atau tindakan Allah kepada orang yang memiliki karakter seperti Abraham, ya, yaitu pembelaan Tuhan terhadap orang-orang benar. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih, jangan menilai orang dari luarnya. Ya. Jangan menilai anak-anak Tuhan dari luarnya. Ya. Tuhan tidak akan tinggal diam Bapak Ibu yang saya kasih. Ya. Kalau ada orang-orang yang menyakiti anak-anak Tuhan, kalau ada orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan juga Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan juga tidak akan tinggal diam kalau ada orang-orang yang memberkati anak-anak Tuhan, kalau ada orang-orang yang memberkati hamba-hamba Tuhan. Kita ini hamba Bapak Ibu, kita ini anak Tuhan. Ya. Tidak hanya pribadi kita saja, tetapi seluruh keluarga kita di dalam pembelaan Tuhan. Jika Bapak Ibu yang saya kasih, jika hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau di beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, pembelaan Tuhan terhadap orang benar ini nampak sekali dalam hidup seorang yang bernama Abraham. Allah memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Allah menghukum orang-orang yang mengutuk Abraham. Allah menghukum orang-orang yang berbuat tidak baik kepada Abraham. Kenapa tindakan Allah bisa seperti ini kepada Abraham? Karena karakter Abraham yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah membahasnya di minggu yang lalu Bapak Ibu yang saya kasih. Kalau Bapak Ibu memiliki karakter ini, ya, maka Allah terus akan memagari sekeliling kehidupan kita. Allah akan memagari sekeliling rumah engkau. Allah akan memagari sekeliling keluarga engkau. Allah tidak akan membiarkan orang-orangnya jatuh sampai tergeletak. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, jangan takut. Jangan khawatir, sekarang ini jangan takut, Tuhan pasti pelihara, amin. Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti adakan, Tuhan pasti lindungi. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti ini selama-lamanya. Seperti di poin yang pertama saya katakan, sekarang ini hal-hal ini membuat kita semakin lebih kuat. Ada proses yang Tuhan mau adakan, proses yang luar biasa yang membuat engkau semakin luar biasa, dipakai Tuhan semakin luar biasa Bapak Ibu. Minggu lalu saya katakan Allah kita bukan Allah yang iseng. Ya. Minggu lalu saya katakan Allah kita bukan Allah yang tidak punya kerjaan sehingga membuat hal ini. Tidak. Tetapi Allah kita mempunyai pemikirannya sendiri.
Allah kita mempunyai pemikiran di dalam kehidupannya sebagai Allah. Ya. Dia bukan Allah yang selalu semena-mena, bukan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Allah di perjanjian lama itu tidak berubah sampai sekarang di perjanjian baru ini. Bahkan sampai kesudahannya. Sampai di akhir zaman nanti, Allah kita bukan Allah yang akan berubah, Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Ya. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang kuat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih, saya ingin sampaikan sekali lagi, pembelaan Tuhan terhadap orang benar itu pasti. Bapak Ibu kita orang benar, amin. Kita dibenarkan bukan karena kekuatan kehebatan kita. Kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena apa? Karena pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita akan melihat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham diperkenakan untuk memiliki anak yang dijanjikan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih, Abraham hidup dalam kemuliaan Tuhan. Apa janji Allah kepada Abraham, Bapak Ibu yang saya kasih? Akan menjadikannya keturunannya sebanyak bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Tetapi pada saat itu, Abraham tidak memiliki satu orang anak pun. Secara manusia dikatakan mustahil. Abraham pada saat itu berusia 75 tahun. Bagaimana sepasang suami istri yang sudah lanjut usia mendapatkan keturunan yang dikatakan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut, sedangkan satu orang anak pun mereka tidak punya. Bahkan Abraham sudah memikirkan seluruh warisannya akan diberikannya kepada hambanya. Tetapi Allah katakan tidak. Abraham akan memiliki keturunan. Abraham akan memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji Tuhan. Walaupun pada saat itu manusia katakan mustahil, Abraham percaya, Bapak Ibu yang saya kasihi. Abraham percaya kepada janji Tuhan. Bapak Ibu, terkadang Allah membuat segala sesuatunya di mata manusia itu mustahil. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Manusia tidak pernah memikirkan, Abraham tidak pernah memikirkan akan memiliki keturunan di usianya yang 75 tahun. Tetapi pada saat itu Abraham diberkati oleh Tuhan dengan seorang anak. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam Injil tulisan Matius, seorang anak manusia itu dari keturunan Abraham yang menyelamatkan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Abraham diperkenankan untuk memiliki anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan Sarah yang tidak mampu memberikan anak, tetapi Tuhan berkenan memberikan keturunan ilahi. Ini saya katakan keturunan ilahi karena keturunan ini berasal dari Allah. Karena keturunan ini Allah yang menjanjikan, karena berkat ini Tuhan yang sudah menyediakannya.
Haleluya. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih, keturunannya bukan dipandang dari keturunan manusia, tetapi dikatakan anak-anak Allah. Ya. Demikian juga Bapak Ibu yang saya kasih. Saya sering katakan kita ini warga kerajaan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Artinya kita harus pulang kembali kepada Allah. Kita harus kembali ke rumah Bapa kita. Kita harus kembali ke rumah Bapa kita yang ada di sorga. Karena tempat kita bukan di dunia ini. Kita di dunia ini hanya sementara. Tempat kita yang kekal ada di sorga sana. Ya. Kalau lagu anak sekolah minggu katakan, sana sorga yang mulia, sana tak ada susah. Ya kan? Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Artinya apa Bapak Ibu yang saya kasih? Di sana tidak ada susah. Di sana tidak ada susah, di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku. Kenapa kita memiliki kesusahan di dalam dunia ini? Karena tempat kita bukan di dunia. Hanya sementara. Kita diuji untuk mendapatkan tempat yang kekal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih, kita harus percaya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekekalan, itu adalah rencana Tuhan. Itu sudah ada blueprintnya dari dulu. Bukan sekarang baru Tuhan terpikir. Tetapi rencana Tuhan itu sudah dari awalnya. Bapak Ibu yang saya kasih, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, sebagaimana Allah memberkati Abraham, begitu juga Allah akan memberkati engkau. Amin. Allah akan memberkati saudara dan saya. Jika apa? Kita memiliki karakter kehidupan seorang Abraham. Amin. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan kemudian Allah memberkati Abraham dengan luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kita. Saya percaya juga di tengah-tengah pandemi virus corona, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini bukan akhir. Ini awal Bapak Ibu yang saya kasihi. Awal kita semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya. Awal kita semakin mengintrospeksi diri kita. Awal kita semakin lebih setia lagi. Ya. Allah akan melihat banyak anak-anak Tuhan yang walaupun tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi dekat dengan Tuhan. Dekat dengan keluarga. Dekat dengan suami, dekat dengan istri, dekat dengan anak-anak, dekat dengan orang tua. Karena Allah mau keluarga kembali. Ya. Lembaga yang pertama kali ada di dunia adalah keluarga, dan itu ciptaan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih, hal ini hanya sementara. Pergunakan waktu sementara yang Tuhan berikan untuk kita berdiam diri di rumah, untuk semakin lebih dekat dengan keluarga, amat terlebih dekat dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, kita adalah garis keturunan anak-anak Allah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, perlu karakter yang baik sehingga Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat, mengingatkan kita sehingga kita semakin kuat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih lewat
firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini Tuhan. Mengingatkan kami Bapa di dalam sorga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan memberkati kami Tuhan. Engkau akan melindungi kami. Engkau akan memagari kami Bapa di dalam sorga. Sebagaimana Engkau memberkati Abraham, sebagaimana Engkau memelihara Abraham, kami percaya seperti itu Engkau akan memelihara kehidupan kami. Untuk itu Bapa yang baik, mampukan kami menghadapi pergumulan di dalam dunia ini di saat-saat ini Bapa di dalam sorga. Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Engkau Allah yang memberkati kami Bapa yang baik. Sehingga Bapa di dalam sorga, pada saat-saat ini kami tidak menjadi kecewa, tetapi kami semakin berpengharapan kepada Engkau. Kami semakin lebih luar biasa lagi. Kami semakin lebih dahsyat lagi di dalam pengiringan kami kepada Engkau, Bapa di dalam sorga. Berkati anak-anak-Mu, Bapa di dalam sorga, yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati di dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, bahkan berkat-berkat kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Berkat-berkat kepercayaan yang berasal daripada Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami percaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu Engkau materaikan di dalam hati kami. Firman-Mu bertumbuh, tertanam, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati buah hasil dari firman-Mu Bapa yang baik. Dan kehidupan kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Bapa di dalam sorga. Ibadah yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani di ibadah rumah masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati Bapa di dalam sorga. Firman-Mu Tuhan Yesus yang menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa juga Bapa di dalam sorga, buat persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau dengan sukacita dan ucapan syukur. Balaskan berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan milik Engkau juga Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat-berkat jasmani, amat terlebih berkat-berkat rohani. Berkat-berkat di dalam usaha pekerjaan, mata pencarian. Berkat-berkat di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang adakan. Terpujilah nama Bapa di dalam sorga. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Bapa yang baik buat seluruh kami yang sudah mengadakan ibadah di rumah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang turut campur tangan memberkati rumah kami, seisi keluarga kami Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa bagi setiap yang belum dapat melaksanakan ibadah, ingatkan mereka, jamah hati mereka di ibadah minggu akan datang untuk bersama-sama Bapa di dalam sorga beribadah di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tetap terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia, kota kami Pekanbaru, bahkan kami berdoa bagi dunia ini. Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus campur tangan dan turut serta Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau turut beracara di dalam setiap kegiatan kami sepanjang minggu ini. Besok kami di minggu akan datang untuk bersama-sama kembali memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Inilah Tuhan yang menjadi doa, permohonan dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudari yang kami kasih, sekarang terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai mulai dari saat ini, besok, lusa sampai Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.